Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pertemuan kali ini saya akan menjabarkan materi tentang panggilan telepon. Untuk materinya silakan disimak ya PowerPoint berikut. Nah, untuk masuk ke materi ini perlu banget untuk mengetahui panggilan telepon. Panggilan telepon tuh apa sih? Panggilan telepon adalah proses untuk melakukan suatu panggilan yang dihubungkan melalui telepon. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dari pemanggil atau caller kepada penerima atau receiver. Untuk panggilan telepon yang ada di hotel biasanya bertujuan untuk memesan kamar, menanyakan kesediaan kamar, menghubungkan dari satu departemen ke departemen lain, menerima pesan tamu, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis sambungan telepon. Yang pertama, intern call. Intern call itu apa sih? Intern call sambungan telepon yang terjadi di dalam lingkungan hotel. Seperti dari satu departemen ke departemen lainnya. Saya berikan contoh, misalnya dari departemen housekeeping, room division, memberitahu kepada front office department bahwa kamar nomor 308, 309, 310 itu statusnya vacant ready atau kamar dalam keadaan bersih dan siap untuk dijual. Yang kedua ada local call. Ini komunikasi telepon yang masih termasuk dalam satu wilayah saluran telepon atau kode area. Contohnya adalah dari rumah kamu ke 57. Nah, itu kan masih dalam satu wilayah, masih dalam di Jakarta. Kayak gitu. Untuk menyampaikan pesan misalnya kamu izin berhalangan untuk hadir atau ada dalam keadaan sakit dan lain-lainnya. Yang ketiga ada interlocal call. Hubungan telepon ini dari satu wilayah ke wilayah lain melalui sambungan telepon. Hubungannya terjadi antar kota atau keluar pulau. Misalnya kalian dari Jakarta ingin menghubungi seseorang yang ada di Bali. Nah, kode wilayah Bali itu berapa sih? Pertama-tama kalian cari tahu itu. Kode wilayah Bali itu 51. Jadi, kalian bisa masukkan kode masuk dalam negeri plus 62, kode wilayah Bali 51, lalu nomor yang dituju tanpa mengikuti 0. Misalnya nomor yang dituju 0856, langsung aja 856. Jadi plus 62 terus 51 untuk kode wilayah, lalu nomor yang dituju tanpa angka 0. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada international call. International call ini komunikasi telepon yang terjadi dari satu negara ke negara lain di luar negeri atau sering disebut overseas call. Untuk contohnya, misalnya kalian ingin menghubungi seseorang yang sedang ada di Korea Selatan. Pertama-tama kalian harus cari tahu kode negara Korea Selatan tuh berapa sih? Terus kalau misalnya kode wilayahnya tuh di mana? Contoh ambil Busan. Busan itu kode wilayahnya berapa sih? Nah, kalian harus tahu itu dulu. Baru kalian bisa menghubungi. Jadi, kode area Korea Selatan itu plus 82, lalu kode wilayah Busan 051. Kalau kalian ingin menghubungi, ingat caranya berarti kode negara, kode wilayah, baru nomor yang dituju. Jadi plus 82051 baru nomor yang dituju. Seperti itu. Selanjutnya ada istilah-istilah telepon. Yang pertama, collect call. Collect call ini permintaan percakapan telepon yang mana tagihan telepon ditagihkan pada penerima telepon. Jadi seluruh biaya telepon atau bills akan ditanggung oleh penerima telepon. Lalu yang kedua ada talk free call. Talk free call ini percakapan telepon luar negeri atau dalam negeri lewat sistem pelayanan otomatis yang biayanya dibedakan kepada orang yang dipanggil. Yang ketiga ada fixed time call, yaitu permintaan percakapan telepon yang waktunya ditentukan oleh pemanggil dengan persetujuan operator. Misalnya si pemanggil ingin panggilan ini hanya terbatas sampai 15 menit. Nah, jadi setelah 15 menit, teleponnya itu akan terputus secara otomatis. Tapi dengan persetujuan operator terlebih dahulu. Yang keempat ada conference call, yaitu
telepon oleh 3 orang atau lebih dengan menggunakan perlengkapan tertentu. Yang kelima, ada credit card call. Ini adalah permintaan percakapan telepon yang pembayarannya ditanggung oleh pemegang kartu kredit. Jadi seluruh biaya dibebankan menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, bagian yang terpenting dari menerima panggilan telepon atau menangani panggilan telepon, yaitu etika pelayanan telepon. Yang pertama, ada answer the calls promptly. Maksudnya, menjawab telepon masuk dengan cepat dan juga tepat. Sebaiknya jangan dibiarkan telepon masuk berdering hingga 3 kali. Alasannya adalah bila telepon yang masuk tidak diangkat dengan segera, maka akan menimbulkan kesan negatif dan dapat mengecewakan si penelpon ini. Lalu ada keep the telephone right at your ear. Letakkan gagang telepon dengan benar di telinga Anda. Jarak yang baik adalah 2 jari dari bibir mulut. Hal ini dilakukan agar nada suara terdengar lebih jelas oleh si penelpon. Lalu ada identify clearly yourself and offering help, yaitu memperkenalkan diri sendiri dari perusahaan mana, departemen mana, atau dan juga namanya. Misalnya kalian dari Hotel Sultan, departemen front office, lalu sebutkan nama kalian dan jangan lupa offering help. Tawarkan bantuan seperti how may I help you atau ada yang bisa saya bantu. Greet the caller pleasantly and find out the caller's name. Ucapkan dengan ramah salam kepada penelpon dan juga salam harus sesuai dengan waktu ketika Anda menyampaikannya. Misalnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Dan jangan lupa tanyakan dengan sopan nama penelpon. Sebaiknya untuk menghindari kesalahan, mintalah penelpon untuk mengeja namanya dari huruf per huruf. Lalu ada speak loud and clear enough. Berbicaralah dengan jelas dan nada yang teratur. Hindari penggunaan istilah populer atau slang dan juga istilah-istilah yang bersifat teknis, karena dimungkinkan bahwa penelpon ini tidak akan mengerti terhadap istilah-istilah tersebut. Be attentive and do not interrupt. Tunjukkan perhatian yang penuh selama bicara di telepon. Hal yang lazim adalah memberikan respon selama mendengarkan penelpon. Jadi, misalnya menyetujui dengan kata-kata pendek seperti ya, benar, betul, baik, oh begitu, atau respon lain yang positif. Dan perlu diingat, jangan memotong pembicaraan penelpon selama ia sedang berbicara. Namun, dengarkanlah dengan seksama dan juga penuh kesabaran. Baru kalian bisa memberikan feedback. Smile all the time. Ini merupakan salah satu yang terpenting, namun sering dilupakan dan juga dianggap remeh karena dianggap tidak terlalu penting. Padahal penting, yaitu tersenyumlah selama berbicara di telepon. Karena dengan nada kalian bicara dari senyum dan juga tidak senyum itu bisa berbeda. Misalnya, saya akan berikan contoh, ini saya yang bagian tidak tersenyum. Halo, selamat siang. Sedangkan ini saya yang berbicara sembari tersenyum. Halo, selamat siang. Nah, bisa dilihat senyum Anda akan dapat dirasakan oleh si penelpon ini. Dan juga hal itu dapat menimbulkan kesan harmonis dan positif. Never keep the caller waiting. Jangan pernah membiarkan penelpon menunggu terlalu lama. Hal tersebut akan memberikan kesan negatif. Kita juga harus mempertimbangkan biaya dan waktu yang sudah ia korbankan untuk menelpon kita. Jadi kalau misalnya menurut kalian akan memakan waktu yang lama, kalian bisa meminta untuk penelponnya ini menutup telepon terlebih dahulu. Misalnya kalian akan mencari file dan itu menurut kalian akan lama, kalian bisa meminta mohon maaf Bapak atau Ibu, mungkin Bapak atau Ibu bisa menutup teleponnya terlebih dahulu, nanti akan saya hubungi balik. Nah, seperti itu. Take the right form and make sure message are delivered. Nah, catatlah setiap pesan yang dianggap penting atau permintaan penelpon. Pastikan bahwa pesan tersebut disampaikan kepada pihak dan orang yang tepat
pada waktu yang tepat. Never forget to say thank you or goodbye. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan salam berpisah dengan sopan dan lepas. Contoh, terima kasih telah menghubungi kami, atau sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, thank you for calling, nice to speak with you, goodbye. Give the opportunity to say goodbye to the caller before hanging up. Jadi kalian harus memberi kesempatan pada penelpon untuk menjawab ucapan terima kasih dan salam berpisah kalian sebelum menutup teleponnya. Jadi jangan pernah nutup telepon kalau misalnya pihak yang menghubungi kalian belum mengucapkan salam balik. Dan juga yang terakhir, tutuplah sambungan telepon dengan menekan tombol pemutus, tidak dengan meletakkan gagang telepon. Kita sudah sampai di penghujung materi. Sekian materinya dari saya, dan juga kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung ke saya melalui Google Classroom atau WhatsApp Group. Terima kasih.